sekarang ini udah mulai Pak naik dan kayak pertama 2015 ya naik ya berapa naik dari itu 1960 ya dari mulai itu paling enggak ya paling ya kalau pertalite betul. Nah kalau naik dari kan jelas Bapak ngerasain sebelum naik jauh sudah susah kok dari ini. Tambah naik lagi ya Tambah naik lagi. kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa ya? Itu tukang soto. Nah, Bapak sininya itu apa naik kendaraan apa? Nah ini kendaraannya. Bapak pilih dia apa emang Dari pertama udah mantap. jadi kayak karena kenaikan bahan pokok sama barang-barang resiko yang Bapak hadapi apa? Ini pendapatan nggak ada, kecil, mahal-mahal kan itu nggak ya. Ditambah pendapatnya berarti kan habis semua. Pendapatan memang Mahal, udah mumet kan. tapi itu kan harga jasa itu mungkin naik. Enggak lah, jasa tetap aja sih, bahkan 20 sekarang. Ya kalau ada penting, cuman kadang-kadang kecil sekarang nyusul. Iya, kan ada jarang orang nyusul. Ya sehari juga sepasang, 2 pasang, 3 pasang. Kalau gitu Bapak ada pekerjaan tambahan? Nggak ada, aku mau mikir kerja apa gitu. Saya mau mulai kerjaan. Bapak mulai jadi di dolar kan mulai naik ya Pak. Uang ke barang Bapak jadi naik. Jadi Bapak kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Saya jam berapa sini setengah 9 dari rumah. Pulang siang. Sampai mana ya Pak? Enggak lah jam 3 paling jam 4 atau 5. Tanggal Itu kalau nggak ada juga mungkin pulang aja lah. Capek ya sekarang. Terasa lah itu capek. tiap hari jadi Pak. Coba. Itu tukang ayam tuh. Kalau dia kecil ya, dapat. Kalau gitu makanya tetap kepada kita mau. Ya kalau gitu. Terima kasih Pak. Iya. Sekali lagi kita Pak. Ayam nak turun. Turun ke Untuk resiko yang dikhawatirkan untuk masyarakat itu apa? Iya, kalau naik gitu customernya tetap makin banyak apa makin turun gitu? biasanya kalau naik malah ramai. Oh, makin Kalau naik. ayam, Iya. kalau ayam lagi murah malah sepi. Oh. Kan yang jual ayam itu banyak ya. Strategi Om itu untuk apa ya, mengurangi resiko misalnya yang sudah lebih ramai atau enggak gitu. Ada promo atau apa? Kalau saya kualitas Mbak. Kalau saya nggak pernah ada ayam ekor. Kalau saya ayamnya fresh terus. Untuk mempertahankan pelanggan itu maksudnya tujuan kita Ya. Kualitas utama. Ayamnya fresh. lagi. Om, apa namanya dengan adanya kenaikan bahan baku gini Om terasa terdampak nggak? Banget ya. Di bagian mananya Om kira-kira? Nah, semuanya Mbak. Kalau dari jualan ini ada kerasa terdampaknya nggak? Beli apa? Plastik aja yang tadi. Oh, iya. Kan kadang sekarang jadi beban. Oh iya benar. Plastik kan mahal sekarang. Pokoknya plastik mahal. Iya benar. Dulu kita mahasiswa dari Tahapan Teknik ya. Izin maaf. Kita tahu kan sekarang udah pada naik. Oh, itu merasa terdampak nggak?
kalau misalnya hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam usahawan UMKM kayaknya hak ibu tuh menentukan harga, terus haknya pembeli juga apa namanya untuk menawar harga. Menurut ibu itu penting nggak? Semua manusia itu penting memakai hukum peraturan, tapi kalau orang jualan jangan apapun, jangan terus hukum itu permainan tidak dihukum ya kesalahan saya. Hukum sudah sampai sumpah seperti pegawai yang pisau jadi sumpah masih berani melanggar. Kalau kita yang nggak berani, walaupun kita orang kecil ini nggak berani jualan misalnya apa ini nimbang walaupun sedikit jangan sampai hilang. Jadi membersihkan diri lah, walaupun kita bukan orang kaya, membersihkan diri ya. Kita jalanin jauh dari penyakit, alhamdulillah ya. Itu makanya sudah diharamkan dari zaman kita, sudah ada penentuan karena mereka sudah lebih tahu kalau efeknya begini. Nah, kalau misalnya ibu ada konflik kayak berantem gitu atau mengenai antara penjual dan pembeli, biasanya ibu kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah ibu pakai cara apa? Kita berantemnya kalau sama ini udah berantemnya tetangga, nanti udah ngomong-ngomong ya udah nggak dipanggil hati aja, kalau pembeli ngomong-ngomong udah nggak kita terus dendam-dendam. Ini kan masalah kecil bisa diselesaikan. barang atau apa gitu nggak sesuai dengan apa yang ada di iklannya. Waktu itu beli celana jeans, dia di foto bagus banget kayak terus gitu, tapi pas didatengin dia malah kayak pendek. Kalau menurut itu kakak ngerasa kayak merugikan nggak? Iya, malah harganya menurut aku lumayan pricey sih. Kakak tuh kalau kita sebagai penjual gitu ya, hukum untuk merasa hukum untuk benar-benar jujur ke pelanggan itu penting nggak sih? Dari segi gambar kan atau penting banget. Gimana bisa jelasin nggak? Karena ya suatu kepercayaan konsumen itu kan penting banget, dari situ biar konsumen tetap tertarik, biar tetap kepercayaan pembeli itu ya butuh usaha. Kira-kira berani ngelapor nggak Bu? Waktu itu aku sempat ngelapor minta repo, Terus kita ngerti nggak Pak? nggak ditangkap sama sekali Kak. Jadi cuma dibaca aja chatnya, nggak ditangkap sama sekali, nggak ada tindak apapun juga dari e-commerce-nya. Sangat disayangkan ya Pak. Padahal beras daripada berikut dibutuhkan tapi belum benar-benar dilaksanakan oleh penjual itu. Ada saran? Kalau jualan mungkin kalau emang mau cari itu benar-benar jujur sih ya, lebih tepat. Karena kalau nanti juga ruginya di pembeli, dan pembeli bisa aja dibalik hal itu di teman-teman yang lain, karena kan konsumen itu juga perlu. Makasih banyak ya Kak. Sama. Saya
Jadi